ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan yang besar, yang sudah menciptakan jalan kemenangan bagi kita. Tidak dibiarkan orang benar itu goyah, tidak dibiarkan orang benar itu gagal, karena Tuhan sudah mempersiapkan jalan kemenangan bagi kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, lebih besar dari segala sesuatu. Sekalipun kami jatuh, kami tidak akan pernah tergeletak, karena tangan-Mu menopang kami Tuhan. Rencana-Mu lebih kuat dari rencana si jahat. Kemenangan demi kemenangan sudah Engkau ciptakan bagi kami. Kami bukan korban dari segala sesuatu di dunia ini, tapi Kau tetapkan kami, jati diri kami. Kami adalah pemenang. Kami tidak akan pernah mau putus asa Tuhan. Kami tidak mau berjalan dengan apa yang kami lihat, tapi kami mau hanya berjalan dengan firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang mengubahkan segala sesuatu. Firman-Mu yang mengubah fakta Tuhan. Oh, firman-Mu yang mengubah segala sesuatu. Kemalase, kramalase. Itulah yang menjadi destiny kami. Itulah yang menjadi jati diri kami. Apapun yang kami alami saat ini, itu bukan harga mati buat hidup kami, tapi masa depan kami, masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Engkau meng-create segala sesuatu indah dan baik untuk kami Tuhan, karena Engkau Allah yang besar. Kemalase, krimalase. Itulah yang terus yang kami katakan pada diri kami Tuhan. Karena itulah jati diri kami. Itulah dasar keyakinan kami Tuhan. Kami bukan korban segala sesuatu. Mungkin hari-hari ini sulit, krisis dan segala macam, tapi kami tahu posisi kami Tuhan. Kami adalah orang yang berkemenangan. Kami adalah orang yang Kau tetapkan menjadi pemenang, bahkan mengalahkan dunia Tuhan. Karena Engkau rindu, Kau angkat kami. Orang benar hidup seperti rembang tengah hari yang semakin bercahaya dan bersinar terang. Kau akan angkat gereja-Mu Tuhan untuk menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Mereka akan berbondong-bondong datang ke rumah-Mu untuk minta pengajaran-Mu Tuhan di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami, bawa kami dalam proses demi proses apapun yang kami alami saat ini. Kami boleh merespon dengan benar. Kami tahu segala sesuatu indah pada waktunya. Kami yakin itu pasti terjadi. Kami akan mengalami bagaimana kemuliaan demi kemuliaan itu kami alami dalam kehidupan kami. Kedaulatan Tuhan selalu menyertai kami setiap hari, sehingga hidup kami dinanti-nantikan oleh banyak orang. The Son of God, anak Tuhan itu dinanti-nantikan, dan lewat hidup kami Tuhan ada banyak orang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami terus rindu diperlengkapi oleh Tuhan. Mari Engkau berikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar dan akurat, dan berikan hati kami menjadi tanah yang subur seperti jemaat Berea Tuhan, yang memberikan hatinya menjadi tanah yang subur, bukan tanah yang berbatu-batu, bukan tanah di pinggir jalan, tapi tanah yang subur, sehingga ketika kami mendapatkan firman Tuhan, kami boleh menangkap dengan jelas. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan ketika Engkau hadir, di situ ada kemerdekaan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Singapura Tuhan, by Zoom, bahkan teman-teman kami di Soreang yang join bersama dengan kami. Oh, anugerah berkat kemuliaan yang sama yang kami terima di tempat ini, mereka alami juga di sana. Sekalipun by Zoom, tapi Tuhan tetap hadir dan membawa mereka mengalami the presence of God, hadirat Tuhan itu melimpah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menyampaikan apa yang Kau perlu sampaikan bagi jemaat-Mu, dan biar nama Engkau ditinggikan, nama Engkau dimuliakan, sepanjang firman Tuhan dibagikan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama,
Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, hari ini minggu yang kedua ya di bulan Juni. Minggu kemarin Pendeta Salah sudah membagikan firman tentang mujizat kehidupan kekal ya. Jadi 1 bulan ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang bagaimana mengalami mujizat kebaikan Tuhan ya. Saya rindu karena 1 bulan ini topik penatua adalah mengalami mujizat kebaikan Tuhan. Saya rindu supaya kita juga alami, amin. Bukan hanya bulan ini aja, tapi setiap hari ya kita mengalami mujizat kebaikan Tuhan ya. Nah minggu pertama kemarin kita sudah mendengar bagaimana Tuhan memberikan mujizat kehidupan yang kekal. Ya, kita sudah belajar bagaimana Sakeus bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah, betul nggak ya? Kita bisa melihat perempuan Samaria kemarin sudah dijelaskan bagaimana orang-orang yang latar belakangnya kacau balau, yang sangat cinta dunia, yang sangat cinta uang, cinta seks, saudara. Tapi begitu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, pribadi yang luar biasa, hidup mereka diubahkan, betul? Ya, amin ya. Nah, hari ini saudara, kita belajar tentang bagaimana mengalami mujizat kesembuhan dari sakit penyakit. Ya, ini topik yang jarang kita dengar di gereja ini, betul nggak saudara? Saya datang sama Tuhan, saya bilang Tuhan saya nggak pernah menderita kanker dan segala macam. Kayaknya kan kalau mujizat sakit penyakit itu kayaknya kalau hamba Tuhannya yang menyampaikan punya penyakit yang luar biasa kemudian sembuh itu lebih hebat gitu ya. Kayaknya gitu kan. Waduh lebih berkuasa. Saya bilang Tuhan saya kayaknya sih dalam hal kesembuhan tidak ada yang begitu berat yang saya alami. Tapi saya rindu supaya hari ini tetap ada pewahyuan, amin. Karena firman bukan kesaksian, saudara, memang kesaksian juga. Tetapi karena firman yang menjadikan kita memiliki dasar keyakinan ya. Sehingga kita tidak tergoncangkan. Baik, saudaraku yang kekasih. Seringkali anak-anak Tuhan, saudaraku tidak aware, kurang sadar bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan di kayu salib itu begitu berarti, begitu dahsyat, begitu hebat saudara. Perkara salib begitu luar biasa. Saudara, banyak kita anak-anak Tuhan seringkali tidak aware, tidak sadar saudara, bahwa perkara salib, kematian dan kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa mengubah posisi kita. Betul nggak ya? Positioning. Posisi kita diubah oleh karena salib, saudara. Betul nggak? Dulu kita kena kutuk, sekarang kita penuh berkat. Betul nggak, saudara? Kita dulu hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Betul? Saudara, kadang kita tidak sadar bahwa perkara salib, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Terutama positioning, terutama posisi kita di dalam roh. Amin. Saya kalau dalam hidup saya saudara, kalau saya sudah lihat salib, semakin saya mengalami perkara-perkara sulit dalam hidup saya kembalikan pola pikir saya kepada salib. Kenapa? Karena itu jawabannya saudara. Amin. Saudara percayalah bahwa kenapa Tuhan Yesus mati dan bangkit di kayu salib. Kenapa dia bangkit? Bukan saja ingin menebus dosa saudara, bukan. Bukan saja hanya saudara bisa kalau mati mengalami kehidupan kekal. Ya, bukan hanya itu saudara. Tetapi Tuhan ingin saudara, ketika saudara hidup di dunia, saudara memiliki apa yang dia miliki, yaitu joy, kehidupan ilahi. Saudara, Tuhan rindu supaya ketika saudara hidup di dunia, menjalani hidup saudara, saudara merasakan surga di bumi. Amin. Sehingga saudara berbeda. Ngapain dia mati dan bangkit kalau saudara sama dengan dunia? Betul? Ngerti ya? Jadi saudaraku, begitu pentingnya salib
dalam hidup kita. Ya, dia rindu joy, kehidupan ilahi itu ada terus dalam hidup kita tiap hari. Joy bicara damai, bicara sukacita, bicara kemakmuran, bicara health, kesehatan. Amin. Yes. Jadi itu yang harus menjadi dasar keyakinan kita. Jadi kalau saudara di dunia ini mengalami hal-hal yang buruk, mengalami kelemahan, percayalah kita bukan itu yang normal. Amin. Karena Tuhan mati dan bangkit supaya saudara mengalami kehidupan ilahi di dunia ini. Amin. Joy. Amin. Saudara mengalami surga di bumi. Apapun keadaannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah buktikan, dia sudah kalahkan maut. Dia bicara saya jawaban, kata Yesus. Tapi seringkali saudaraku, orang-orang Kristen, orang percaya tidak ngeh, tidak aware, tidak yakin bahwa Yesus adalah jawaban. Kematian dan kebangkitan dia di kayu salib, saudara, itu membuat level, membuat merek atau membuat dia menjadi jawaban untuk seluruh hidupmu. Tidak ada segala sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh dia. Maut sekalipun sudah dikalahkan. Amin. Jadi kalau kau menerima kehidupan ilahi dalam hidupmu sehari-hari, kau percaya semua persoalan hidupmu apapun itu pasti ada jawaban. Yes. Amin, saudara. Amin. Tapi kadang-kadang kita mencari jawaban yang lain. Apapun itu. Jawaban ke psikiater, kita jawaban ke Mbak Google. Teknologi bagus, saudara. Tapi ingat, teknologi bisa membuat kita tidak bergantung dengan Tuhan. Betul? Boleh kita tanya, tapi tetap semua jawaban dalam hidupmu adalah salib. Adalah Yesus. Amin. Amin, saudara. Kita lihat Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Baik, kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya. Apa ini artinya, saudara? Mungkin saudara sering dengar pengkhotbah semuanya. Saya ingin meng-highlight, menggarisbawahi kembali, saudara. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Artinya, saudaraku, siapa yang percaya kepadanya sebagai juru selamatnya, engkau sanggup, engkau mampu menyelesaikan segala apapun yang menjadi problem hidupmu. Amin. Kau harus punya dasar keyakinan itu, sehingga tidak ada kata-kata putus asa. Betul nggak, saudara? Amin. Karena kita tahu dia sudah selesai. Apa artinya? Dia sudah selesai atas hidupmu. Itu berarti kehidupan sehari-hari Tuhan berikan kemampuan, anugerah. Karena dia sudah menanggungnya, saudara. Itu berarti kau punya potensi, kemampuan, anugerah untuk menyelesaikan semua hidupmu. Amin. Sudah selesai. Apapun itu. Whatever, sakit, penyakit. Topik kita hari ini. Amin, saudara. Ya. Kita lihat Matius 8 ayat 17. Ya, apapun masalahmu. Matius 8 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya.
Dialah yang memikul kelemahan kita dan siapa dia? Yesus. Sudah selesai. Amin. Jadi kalau saya bilang urusan sakit penyakit pun sudah selesai. Itulah yang harusnya menjadi dasar keyakinan kita. Ya. Ya, satu ayat firman lagi, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh. Jadi dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita menjadi sembuh. Amin. Jadi saudaraku, kita anak-anak Tuhan tidak boleh dalam pikiran kita Tuhan memberikan sakit penyakit kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit, betul? Masih banyak anak-anak Tuhan yang punya berpikir, aduh terima kasih Tuhan kau memberikan sakit penyakit kepadaku supaya saya lebih dekat dengan Tuhan. Enggak ada itu. Tidak mungkin saudaraku dia mati di kayu salib untuk membuat kau lebih dekat. Dia buat sakit penyakit dalam itu. Tidak mungkin. Masa saudaraku saya beli misalnya keramik yang harganya mahal sekali. Kemudian gara-gara apa saya pecahkan dia. Hanya untuk supaya menyukakan hati saya. Enggak. Betul enggak? Jadi tidak ada. Di dalam Tuhan sakit penyakit datangnya daripada Tuhan. Amin. Tuhan rindu hidup kita untuk kebenaran. Ya. Hidup kita untuk kebenaran. Bahkan di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita lihat ya, kita banyak buka ayat. Ya, supaya kita semakin yakin. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki engkau terpelihara sempurna. Apanya? Tubuh, jiwa, rohmu. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit pada tubuhmu. Karena dia sudah menanggungnya di kayu salib. Amin. Jadi saudaraku, sakit penyakit bukan dari Tuhan. Amin. Dari mana itu mbak? Dari dosa dan ketidakakuratan hidup kita. Ya iyalah, kalau kita nggak pernah makan pasti sakit lambung. Ya kan? Tapi Tuhan, karena kematian dan kebangkitan di kayu salib, dia sudah memikul dosa kita. Dan dia mengendaki oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Saya mau bagi kesaksian sebentar. Jadi saya bersyukur di akhir-akhir pensiun saya, saudara, saya melihat Tuhan membuat kondisi sedemikian rupa sehingga saya bisa berdiskusi tentang firman. Ya, biasanya sulit sekali karena saya sudah tidak sibuk, saya seruangan dengan anak buah yang cukup sibuk. Jadi sulit untuk bisa ngobrol tentang firman. Tapi bersyukur beberapa kali saya lihat bukan hanya satu orang, tapi ada 2 orang, kadang 3 orang mendengarkan saya. Dan dia sangat respon. Saya yakin ini karena kedaulatan Tuhan yang mengkondisikan. Nah suatu ketika saudaraku, ada salah satu dia bilang begini. Bu, saya alhamdulillah sekali ya, bersyukur banget Bu Allah. Kenapa? Karena Tuhan kasih sakit penyakit sama saya. Saya bingung kan? Oh, dia kasih sakit penyakit. Jadi karena sakit penyakit itu, saya jadi lebih sering sholat, saya lebih sering dekat dengan Tuhan. Saya bilang, boleh saya sampaikan sharing tentang dasar keyakinan saya? Saya bilang gitu. Oh boleh Bu. Saya nggak setuju kalau Tuhan itu kasih sakit penyakit sama umat manusia. Bagaimana mungkin orang dia aja sayang sama manusia,
Saya bilang begitu ya. Enggak mungkin lah. Dia sengaja kasih sakit penyakit supaya kamu bisa dekat. Saya ceritakan, panjang lah kalau diceritakan saudaraku, saya ceritakan ilustrasi ini, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Enggak mungkin hanya gara-gara kamu mau deket sama Tuhan, itu dikasih sakit penyakit. Semakin sakit penyakitnya tinggi katanya dia, semakin membuat saya semakin deket. Enggak mau amat. Kalau kankernya stadium 4 katanya harus bersyukur. Ya memang benar harus bersyukur. Saya jelas itu karena dosa. Itu karena sampai saudaraku ada orang datang S2, dia mau menyetarakan ijazahnya baru lulus, dia dengerin saudaraku. Saya bersyukur kondusif banget, saya bisa cerita banyak tentang sakit penyakit saudara. Dari sakit penyakit. Kemudian dia bilang, oh ya juga ya Bu, betapa jahatnya Tuhan ya kalau ngasih sakit penyakit hanya supaya saya dekat dengan dia. Ya emang Tuhan gak punya cara lain. Saya bilang gitu, supaya kita dekat sama dia. Jahat banget, kadang sampai mati, betul gak? Boro-boro deket, kadang orang gak malah deket gitu. Akhirnya sampai suatu ketika, berarti Bu, sakit penyakit itu karena dosa, karena ketidakakuratan saya. Yes, saudara, sedikit lagi saya bisa sampaikan tentang yang bisa menyembuhkan, hanya bilur-bilurnya. Saudara, saya bersyukur dasar keyakinan kita harus kuat saudara. Amin. Bahwa sebenarnya Tuhan ingin hidup kita terpelihara sempurna. Baik tubuh, jiwa, dan roh sampai kedatangan Tuhan. Amin. Supaya kita boleh menceritakan kebenaran. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, loh bagaimana kalau sekarang kita sakit Mbak? Bagaimana sekarang kalau kita sakit tante? Bagaimana kalau sekarang kita sakit Bu? Saudara, sekali lagi tadi sakit bukan karena Tuhan. Tapi percayalah karena engkau sakit, kau harus kembalikan kembali dasar keyakinanmu kepada salib. Kau harus percaya bahwa sakit penyakitmu oleh karena pelanggaran, oleh karena apapun, itu bisa sanggup disembuhkan oleh darahnya. Ya, kita lihat Lukas 8. Lukas 8 ayat 43 sampai 48, ini kisah yang sering kali dibagikan ketika berkhotbah tentang sakit penyakit, saudara ya. Lukas 8 ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi saudaraku yang kekasih, perempuan ini saya percaya dia sudah memakai segala macam cara, betul? Ya kan? Dia bilang adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan Pak saudaraku yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi saudaraku, ini bukan pertama kali dia sakit nggak bisa disembuhkan, tapi sudah banyak cara dilakukan dan tidak berhasil disembuhkan. Lanjut. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Langsung. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Saudara, ini ayat 48 ya. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara, kita lihat perempuan ini, saudaraku, sudah sebenarnya udah kata-kata putus asa.
Kenapa? Karena dia sudah memakai banyak cara untuk menyembuhkan sakit penyakitnya, tetapi tidak sembuh. Penatua Leo bilang, ya kemarin ya, saya nggak hafal dia di mana ya bawa firmannya, tapi ada satu kata-kata dia bilang, seringkali anak-anak Tuhan selalu mempunyai opsi, ya kan, untuk kesembuhan dia. Seringkali dia lupa di kayu salib Tuhan sempurna, perfect, mutlak menyembuhkan dia. Tetapi seringkali dasar keyakinannya, imannya tidak terus kepada salib, tetapi kepada fakta. Sehingga dia mulai ragu, benar nggak sih saya disembuhkan? Dan berbagai macam cara dia lakukan, ada opsi A, ada opsi B, ada opsi C. Dan ketika semua opsi tidak bisa, langsung dia datang kepada Tuhan. Seringkali seperti itu. Tapi hari ini saya mau katakan, saudara, Tuhan memberikan mujizat kesembuhan. Dengan apa? Dengan kita terus memandang salib dan memiliki dasar keyakinan bahwa Tuhan sudah memikul sakit penyakitku, dan oleh karena bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Perempuan ini, saudaraku, udah putus asa. Saudara, saya percaya ketika semua kita memiliki dasar keyakinan, oh saudara, mujizat kesembuhan akan terjadi. Tapi saudara, saya juga masih harus belajar. Kadang-kadang saudara, ada event-event tertentu ketika kita sakit dan kita berdoa, sepertinya tidak ada sesuatu, mulai kita ngambil opsi yang lain. Betul nggak saudara? Saya belajar saudara. Tapi Tuhan selalu beritahu kepada saya, ketika saya ngambil opsi ini, tidak terjadi. Saya kembali kepada Tuhan, dan di situ baru mujizat kesembuhan. Beberapa kali Tuhan beritahu dan ajar saya, kau punya banyak opsi, tetap akulah yang menjadi penyembuhmu. Karena Tuhan ingin kita mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Dan itu hanya bisa diambil oleh karena iman. Saudaraku, di ayat sebelumnya, terus ya di bawahnya ini, Tuhan bilang sebelumnya, saya nggak hafal ayatnya berapa, tapi sebelum ini mundur satu-satu, terus oh bukan ya. Ini kan 48 ya, mundur 47 gitu. Sebelumnya, ya di sini. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Siapa ini yang ngomong? Yesus. Kenapa dia merasa? Kan ini banyak orang saudara. Dan dia, perempuan ini menjamah jubahnya. Dan ketika Yesus menjamah, kan dia nggak bisa saudaraku bisa mendeteksi, tapi dia kerasa saudara. Ya, ketika perempuan ini menjamah, ada kuasa keluar dari diriku. Saudara, hanya orang-orang yang memiliki iman, amin, percaya penuh, itu yang membuat kuasa mujizat terjadi. Betul? Ya, mungkin ada banyak orang, saudaraku, ingin sembuh juga seperti perempuan ini ya, pendarahan. Tetapi perempuan pendarahan ini membedakan dengan yang lain karena ada iman dalam hidupnya. Dan karena iman di sekitar banyak orang, itu yang membuat Tuhan tahu ada kuasa keluar dari dirinya. Amin. Hanya iman yang bisa menarik mujizat kesembuhan. Jadi saudara, kalau hari ini saudara sakit apapun itu, saya rindu mujizat kesembuhan terjadi atas hidupmu. Amin. Karena Tuhan sudah memikul, menanggungnya, bahkan bilur-bilurnya menyembuhkan. Saudara. Ya, tapi saudaraku, bagian kita harus ada iman. Karena iman itu yang menarik mujizat kesembuhan
terjadi. Amin, saudara. Jadi saya percaya sekali apapun sakit penyakit, mau cancer, mau apapun. Kita harus punya dasar keyakinan bahwa Tuhan sudah menanggungnya di kayu salib. Dan saya akan, kalaupun saya sekarang sakit oleh karena ketidakakuratan, saya minta ampun ya. Karena firman Tuhan katakan dia sangat pengampun ya, itu karena pelanggaran. Ya kita lihat Mazmur 103 ayat yang ketiga. Mazmur 103. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia yang mengampuni segala yang. Jadi kalau sekarang kita sakit penyakit, oh Tuhan saya tahu saya tidak akurat, saya mungkin tidak jaga tubuh dan segala, minta ampun saja. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan segala penyakitmu. Kembali saudara ya, iman kita. Ya, kenapa seringkali saudara kita tidak mengalami mujizat kesembuhan. Seringkali Tuhan tidak dapatkan iman yang murni. Kita masih distrak, kita masih tidak murni. Iman kita masih dicampur dengan hal dunia. Masih ada banyak opsi-opsi yang lain. Kita masih cenderung ya tidak percaya penuh kepada Tuhan. Kita masih ragu, kita masih bimbang. Benar enggak Tuhan yang menyembuhkan saya? Kok kayaknya begini, saya harus cari alternatif yang lain. Saudara, kenapa bulan Juli saya akan pergi ke Medan, saudara, sengaja. Karena pembimbing saya, saudara, pernah kita doakan sama-sama ya. Pembimbing saya tiba-tiba mengalami jantungnya berdetak kuat, kemudian dia harus, mungkin seperti Pak Gun ya, harus pakai katup jantung. Ya. Dia sangat depresi begitu rupa. Saudara, kenapa? Saudara, orang yang sakit, saudara, selalu iblis akan intimidasi untuk percaya dengan fakta, betul nggak? Cari ini, itu yang membuat jiwanya terintimidasi. Saya bisa saksikan di sini. Mungkin dia kalau dengar khotbah saya dia mengerti ya. Jadi saya bisa saksikan dia waktu itu dia sangat kuat orangnya, saudara. Saya bisa seperti ini karena doa dia. Tapi saya bisa melihat betapa lemahnya dia ketika dia sakit penyakit ada padanya. Dia tidak pernah berpikir dia punya sakit yang demikian rupa, saudara. Itu yang membuat dia depresi, tidak bisa tidur. Vonis demi vonis, saudaraku, terus terjadi atas hidupnya. Dia merasa, oh sampai di sini saja rupanya. Mulai ragukan kuasa Tuhan. Dia alami itu, saudara. Dia mulai fakta itu seperti Goliat yang membuat kematian. Ya. Sampai suatu ketika, saudaraku, Tuhan mewahyukan sesuatu. Dan saya bersyukur ketika saya kemarin telepon dia, aku mau bulan Juli ini mau ke Medan ya, karena kalau saya pensiun saya diberikan diberikan privilege ya, hak untuk saya boleh rekreasi kemanapun yang saya mau. Saya bisa ke Danau Toba rekreasi, tapi saya tahu saudaraku, saya punya pembimbing yang perlu ditolong. Dan saya mau ke Medan, saya punya 3 hari, saya ingin bersama dengan kamu. Saya bilang karena saya selevel dulu satu tingkat, jadi saya nggak panggil kakak dan segala macam. Pembimbing saya yang dulu ya, bukan Ibu Rita. Terus dia bilang, aduh seneng banget katanya dia. Kapan itu nanti bulan Juli ya, akhir-akhir saya mau pensiun. Saya bilang gitu, aduh seneng banget. Ya saya carikan hotel yang lebih dekat dari rumahku ya. Aduh seneng banget, pengen ketemu cepet-cepet Juli kata dia. Saya bilang sama dia, bagaimana sekarang penyakitmu? Saya bersyukur saudara. Dia mulai berubah. Dengan waktu saya pertama telepon dia. Dia bilang begini. Yus, tahu nggak? Sekarang malah aneh lagi. Kenapa? Ternyata dideteksi ada penyumbatan di otak. Tapi aneh loh. Posisi saya dengan yang dulu. Padahal vonis yang sekarang lebih berat saudara. Dulu belum terdeteksi ada penyumbatan otak. Saya damai sekali, saya enggak depresi, saya enggak putus asa. Saya lagi makan nih sama anak-anak saya. Saya bisa deklarasi, saya tidak insom, saya tidak ini. Saya memandang, saya bilang dahsyat. Saudara, itu bicara kesembuhan. Dimulai dari iman. Saya percaya tunggu waktunya dia akan mengalami kesembuhan secara nyata. Dia bilang, kamu tahu enggak? Saya sampai kaget, suamiku sampai kaget. Saya pikir Tuhan sudah sembuhkan saya. Ternyata
ternyata ada deteksi lagi, ada ini lagi penemuan baru. Ternyata ada penyumbatan di otak saya. Tapi kamu sekarang gimana? Happy aja saya. Kenapa? Karena sudut pandang dia, dasar keyakinan dia, posisi dia berubah. Amin. Saudara lihat iblis ketika ada sakit penyakit, dia akan terus. Betul nggak saudara? Kamu begini. Oh, diintimidasi, faktanya seperti Goliat. Tapi kembali saudara harus latih disiplin untuk melihat salib. Betul nggak saudara? Sudah perfect, sudah sempurna, sudah mutlak. Harus dia deklarasi, aku disembuhkan oleh karena bilur-bilurku. Saya percaya perempuan ini saudaraku sambil menjamah, saya percaya di mulutnya akan komat kamit, saya pasti sembuh, gitu enggak? Karena dia meyakinkan diri sendiri, kalau saya menjamah jubahnya saya akan sembuh. Amin. Kadang-kadang diri kita harus diyakinkan saudara, karena seringkali cenderung kita tidak yakin dengan firman. Bagaimana caranya? Deklarasi. Amin. Sebelum saya bertobat, saudara, saya bukan orang yang kuat. Mungkin Santi nggak tahu karena saya di Bandung, Santi di Malang. Beberapa kali masuk rumah sakit, saya punya asam lambung yang cukup tinggi. Saya sudah biasa, ibu kos saya lihat saya pingsan di kamar mandi, makanya kadang-kadang pacar saya nggak boleh pulang, suruh tidur di kursi, karena sewaktu-waktu di zaman dulu sulit untuk punya mobil, saudara. Untuk sulit kendaraan aja susah, tapi saya bersyukur saya punya pacar orang kaya ya, jadi dia punya mobil. Jadi kadang ibu kos saya bilang, nak tidur aja sini, saya takut itu ada apa-apa harus dibawa ke rumah sakit. Wow, penuh dengan pantangan, sangat lemah, rentan sakit. Terakhir bukan ini sakit jasmani, tapi saya sakit jiwa juga saudara. Gila, bayangkan komplit sudah. Kalau sampai saya bisa berdiri dan saya tidak mengalami banyak sakit penyakit, sembuh total. Karena saliblah yang menjadi jawaban dalam hidup saya. Amin saudara. Amin. Dulu dia juga begitu, Santi ya. Saya bisa saksikan ya. Hampir tiap tahun masuk rumah sakit opname. Mbak Minten nungguin. Dulu saya punya sekretaris Via nungguin saudara. Ada apa? Sirosis. Saudara. Ibu saya sampai ngomong, aduh dulu kan di bank dia gaji besar. Ibu saya bilang, aduh nak, kamu itu bisa makan gizi yang tinggi. Dulu pegawai negeri miskin. Jadi dia selalu bandingkan, aduh kamu itu kerja di bank bisa gizi tinggi apa kok sakit-sakitan. Harusnya sakit-sakitan itu Mbak Yus yang gak punya uang, miskin kata dia. Itu ibu saya. Karena gaya hidup betul. Dan begitu dia kembali kepada salib. Clean. Ya kan? Clean. Jadi saya yakin sekali saudaraku, kalau saat ini kau mulai goyah, Tuhan katakan, yakinkan dirimu. Hanya iman yang menarik kuasa mujizat terjadi. Amin. Percaya penuh kepada janji Tuhan. Terus bangun iman hanya dari firman. Jangan dari apapun, jangan dari ini begini, ini begono, ini harus dari firman. Deklarasi terus. Ya, deklarasi terus. Yakinkan bagaimana cara deklarasi. Oleh karena bilur-bilurnya aku sembuh. Tuhan sudah memikul sakit penyakit dosaku. Dan karena bilurnya aku sembuh. Tuhan sudah mengubah kutuk sakit penyakit menjadi berkat. Aku mengalami joy, kehidupan ilahi. Oh, tidak pernah di dalam Alkitab saudaraku, Yesus absen seminggu gara-gara dia masuk angin. Gak pernah. Dia bilang ke murid-muridnya, sudahlah ya, hari ini saya masuk angin, pusing ya, migrain. Jadi Petrus kau yang meneruskannya. Enggak pernah saudara. Dan kehidupan yang sama yang Yesus alami di dunia itu yang harus kita alami. Amin. Semakin kesini pensiun saudaraku, semakin banyak orang minta rahasia kepada saya. Kemarin saya ke pabrik ngaudit, ada seorang milenial, dia bilang, Ibu,
Mumpung ada ibu nih berdua saja di mobil. Ada apa nih? Saya mau tanya, kenapa ibu bisa 60 tahun awet muda? Orang-orang bilang loh bu, kalau pejabat ini umurnya kan lebih rendah, lebih muda. Kenapa dia semakin tua? Apa sih rahasianya? Kita yang muda-muda pengen tahu, tahu rahasianya. Saudara. Amin saudara. Saya nggak pakai skincare yang mahal. Saya nggak pakai benang di sini. Saya bilang saya hanya punya sukacita. Kan dia harus diterangin yang sederhana ya saudara. Gimana caranya supaya happy terus bu? Kadang-kadang kan kita kesel sama suami kesel. Wah sepanjang jalan saudaraku di mobil. Gini loh. Tidak bicara tentang Yesus. Tapi saya percaya sukacita adalah Yesus. Kalau saya bicara tentang sukacita saya, itu berarti saya bicara tentang Yesus saya. Amin. Saudara itu akan terjadi, amin. Panjang umur, ya. Dikenapilah firman Tuhan, amin. Semakin tua, semakin gemuk dan segar, bukan badannya, amin ya. Nutrisi rohaninya ya. Dan semakin berbuah lebat. Seperti Kaleb, 80 tahun berikan aku gunung. Maka itu dibilang golden age, usia emas. Orang bilang lansia gak mau, ya bu ya. Harusnya golden age, usia emas. Semakin kuat, amin. Ya, supaya kita bisa menceritakan kebenaran, betul gak? Kebenaranku yang aku yakini begini, begono begini. Hampir saya jarang ke dokter saudara. Dokter rumah kantor saya. Hanya peristiwa saya yang bisa dihitung lah. Kalau ada buku riwayat sakit itu saya sangat bersih hanya beberapa kali. Ini bukan karena sombong, bukan karena apa gua kuat, bukan. Tapi karena itulah kehidupan joy yang Tuhan mau kita alami. Sama seperti Yesus. Amin. Amin. Ya kalau memang aduh ini ada sakit, kembali back to salib. Minta ampun. Mazmur katakan, aku akan mengampuni dan menyembuhkan. Kalau ada pola hidup yang salah, ketidakakuratan, kembali kepada Tuhan. Tuhan akan sembuhkan kita. Amin. Tuhan ingin, karena iman itu yang menarik kuasa, mujizat kesembuhan terjadi atas hidup kita. Percaya penuh kepada janji, terus bangun iman hanya dari firman. Saya sangat percaya pekerjaan roh dan firman akan dicurahkan semakin kuat sehingga meninggalkan zona ketakutan dan beralih kepada zona kehidupan kekal. Kenapa saudaraku? Sama seperti makan minum saudara. Ya itu selalu iblis intimidasi tentang kematian. Kekhawatiran yang kemarin khotbah sebelumnya. Sakit penyakit iblis juga intimidasi untuk kematian. Kalau mati gimana? Kalau mati gimana? Tapi Tuhan akan curahkan roh dan firman begitu rupa atas gerejanya supaya meninggalkan zona. Kalau sakit penyakit ada dapat kematian, mengalami kesembuhan dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Supaya apa? Ini tujuannya saudaraku ya. Apalagi kalau setiap hari saudaraku, kalau kita terus membangun manusia roh kita intim dengan Tuhan, kita dikoreksi, kita respon benar, kita sedang mengenakan manusia yang tidak binasa. Ya, kalau kau mengenakan manusia yang tidak binasa, manusia rohani, kau akan berkata kepada Hemaut, di mana sengatmu? Kau punya power saudara ya. Ya, berkata, hei sakit penyakit, di mana sengatmu? Saudara, perjalanan ke luar negeri, bolak-balik, mobilitas tinggi, cuaca berbeda, segala macam berbeda. Saudara, itu membuat kekhawatiran tertinggi bagi seorang perempuan. Kalau laki, jadi gini, saudara, kalau saya ada tim, kemudian saya pergi ke China, kemana. Kalau tim saya tidak ada perempuan, saya pusing, saudara. Kalau secara dunia, kenapa? Kalau tiba-tiba saya migrain atau apa, karena cuaca, karena apa, saya nggak bisa minta tolong kepada seorang laki-laki tim, kerokin saya dong, nggak bisa. Betul nggak, saudara? Ya kan? Harus bergantung sama Tuhan, betul nggak, saudara? Kita nggak bisa ngejas tubuh kita dengan demikian, dengan ganti cuaca dan segala macam.
Itulah pentingnya saudara kita membangun hidup kita dengan manusia roh, ya. Dan ketika kita mengenakan manusia roh yang tidak dapat binasa, kita bisa berkata kepada sakit penyakit, maut di mana sengat? Sakit penyakit di mana sengat? Engkau sudah ditelan oleh kemenangan Tuhan. 2000 tahun yang lalu engkau sudah dihancurkan. Oleh karena bilur-bilurnya aku disembuhkan. Nah saudara yang kasih, apa tujuannya? Tujuannya supaya kita menceritakan perbuatan ajaib Tuhan. Kalau kita disembuhkan, kita mengalami mujizat kesembuhan, kita menceritakan perbuatan ajaib Tuhan. Amin. Kita lihat Matius 9 ayat 30 sampai 31. Saya akan bacakan. Maka meleklah, ini Tuhan menyembuhkan orang buta, maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar. Dan apa? Ke seluruh daerah itu. Saudara, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami mujizat kesembuhan? Kita terus mengalami joy, kehidupan ilahi. Karena saya tahu dunia ini sedang dibunuh dengan sakit penyakit. Dulu saudara mungkin berpikir cuci darah hanya 1-2. Sekarang penuh cuci darah. Dulu kita berpikir orang diabetes itu adalah orang-orang lansia. Sekarang anak-anak muda banyak diabetes. Bagaimana iblis sedang bekerja dengan sakit penyakit untuk menyuarakan kematian. Dan Tuhan rindu membangkitkan gerejanya untuk menyuarakan kehidupan. Ada kesembuhan di dalam Yesus. Amin. Apa saksinya? Saya. Kita bisa cerita kepada banyak orang. Amin. Kalau Tuhan izinkan hari ini kau mengalami sakit penyakit, mungkin karena kau kembali minta ampun dan Tuhan sembuhkan kau. Satu tujuannya, lewat apa yang kau alami, kau ceritakan perbuatan ajaib Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sudah lihat di YouTube pagi tadi ya, Bumis siapa itu yang memberikan bagaimana ada orang yang sakit dan sahabat Tuhan sakit disembuhkan. Dasar keyakinan kita saudara, kita sehat karena joy, kehidupan ilahi diberikan. Maka itu dia mati dan bangkit supaya kita mengalami joy, kehidupan ilahi, kesehatan ilahi. Kenapa? Karena kita harus menyelesaikan agenda Tuhan. Amin. Menyelesaikan agenda Tuhan, kita butuh uang, kita butuh sehat. Amin. Kita tidak akan pernah bisa pergi ke desa-desa, kemana, kalau hidup kita, tubuh kita tidak sehat. Dan Tuhan ingin kita mengalami terpelihara sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Bukan hanya sehat tubuhnya, tapi sehat jiwanya. Amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan yang besar di Lembang ini, desa-desa. Dan saya selalu berdoa, Tuhan berikan kehidupan ilahi bagi teman-teman yang pergi kemana-mana. Ya, saudara, serangan si jahat, kalau kita take over daerah demi daerah, misalnya teman pergi ke Palasari, ke Subang, bukan hanya perdukunan, tapi juga kesehatan, betul enggak? Supaya kita tidak bisa bergerak, saudara. Dan itu yang harus kita deklarasi kembali ke salib. Supaya setiap orang yang pergi terpelihara sempurna tubuh, jiwa, dan rohnya. Yang ketika dia datang, dia bisa membagikan kebenaran. Amin. Amin, saudara. Saya merasa, saudara tahu Mbak Ari ya, pada waktu dia berhubungan dengan perdukunan, saudara, dia datang ke rumah. Saya merasakan, saudara, serangannya ketika saya berdoa. Tiba-tiba jiwa saya seperti blank. Saudara, iblis itu akan menyerang tubuh, jiwa, dan rohmu. Dan itu perlu dijaga dengan apa? Bangun manusia. Amin. Kadang-kadang kita dibuat blank. Kita dibuat, apa sih ini? Apa yang harus saya lakukan? Nggak ngerti.
Tapi Tuhan kembali deklarasi firman, yakinkan dirimu bahwa sakit penyakit sudah selesai. Semua hidup kita sudah selesai. Semua masalah hidup kita sudah selesai. Tuhan sudah tergantung mati dan bangkit supaya kita mengalami kehidupan surga di bumi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kemana sekre? Kemana sina malah sekre malah sukre. Saudaraku, mungkin ini tidak biasa karena saya percaya bahwa Tuhan menyuruh. Mari pegang, kalau engkau sakit, kau merasa ada sesuatu yang sakit, apapun pegang. Saya tidak pernah bisa menyembuhkan. Saya ingin saudara kembali kepada salib. Pegang dan deklarasi firman Tuhan bahwa Tuhan sudah memikul semua sakit penyakit dosamu di kayu salib dan kau berhak terima warisan kesehatan ilahi. Le sekre malaso kre malase kra malaso lo sokro malase na malaso kre malase na malaso kre malase le sekre malase kra malase le se na malaso kro malase na malaso kre malase le sekre malase na malaso na malase kre malase le sekre malase kre malase. Oh, hari ini kami sepakat karena kami percaya dengan dasar keyakinan kami, karena dosa-dosa, kutuk-kutuk, sakit, penyakit sudah dipatahkan, dihancurkan di kayu salib, dan setiap kami berhak menerima warisan kesehatan ilahi. Maka itu kami katakan kohero, apapun sakit penyakit yang diam pada tubuh saudara-saudara kami yang sedang sakit, di dalam nama Yesus, sakit jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, liver, apapun ginjal, dalam nama Yesus. Kami hari ini dengan iman kami, dengan dasar keyakinan kami mau mengambil setiap mujizat-Mu Tuhan, mujizat kesembuhan yang menjadi hak kami. Sekeluar dari tempat ini kami disembuhkan secara total. Oh, sakit penyakit yang ada di kepala dalam bentuk apapun, dalam tubuh kami, kaki, dalam liver, jantung, paru-paru, apapun, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Oleh karena bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami harus mengerjakan agenda-Mu Tuhan, mengerjakan panggilan-Mu. Engkau merindukan hidup kami terpelihara sempurna, tubuh, jiwa, roh kami terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan, supaya kami boleh menyelesaikan panggilan-Mu. Kami boleh menceritakan perbuatan ajaib Tuhan. Kami boleh menceritakan kebenaran-Mu Tuhan, di sudut-sudut kota, di desa-desa, di kota, di bangsa, di bangsa-bangsa. Karena itu janji-Mu, maka akan membawa kami Tuhan untuk men-take over, mengambil alih setiap desa-desa, kota, bangsa, bangsa-bangsa. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Yes, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena
salib-Mu kami menang, karena salib-Mu kami disembuhkan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, melakukan mujizat-Mu di melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, itulah yang menjadi jati diri kami, bahwa kami tidak dipenuhi, dikuasai lagi oleh sakit penyakit. Kami dibebaskan, kami sembuh, kami hidup dalam kesehatan ilahi. Itulah warisan kami Tuhan. Sampai kedatangan-Mu, tubuh jiwa roh kami terpelihara sempurna. Amin Tuhan. Kami tidak izinkan sakit penyakit ada dalam hidup kami, karena ini bait Tuhan. Biarlah joy, kehidupan ilahi itu yang terus mengalir. Setiap hari kami boleh menikmati kehidupan surga dalam kehidupan kami. Kalaupun kami tidak akurat dalam pola hidup kami, kami kembali lagi kepadamu, mengambil posisi kami, minta ampun kepadamu Tuhan, dan Kau menyembuhkan kami. Kami tahu ada anugerah yang tidak pernah habis di dalam hidup-Mu untuk kami. Apapun sakit penyakit, seberat apapun, selalu ada anugerah dalam hidup kami. Karena Kau mengendaki kami disembuhkan. Oleh karena bilur-bilurnya kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa. Salib yang mengubah posisi kami. Kami sangat merasakan betapa bersyukurnya kami menjadi anak-Mu Tuhan. Kami tidak harus takut, khawatir, cemas atas semua yang ada pada hidup kami. Karena kami punya jawaban yang sempurna. Yesuslah jawaban hidup kami. Untuk seluruh permasalahan hidup kami, Engkaulah jawaban. Kami tidak mau mempercayakan hidup kami kepada siapapun Tuhan, karena mereka belum tentu bisa memberi jawaban kepada kami. Tapi kami hanya percayakan hidup kami kepadamu Yesus, yang sudah membuktikan bahwa Engkaulah jawaban hidup kami. Karena hanya Engkau yang berani berkata, sudah selesai. Maut sudah dipatahkan. Tidak ada yang lain yang berkata, sudah selesai. Hanya Engkau di kayu salib, Engkau berkata, sudah selesai. Itu berarti Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Biarlah dalam segala persoalan masalah kami, bukan hanya sakit penyakit saja, apapun, kami berlari-lari datang kepada Yesus, sang jawaban yang kami miliki, dan berkata, sudah selesai. Terima kasih untuk joy, kehidupan ilahi yang terus kami alami. Terima kasih untuk kehidupan surga yang kami alami di bumi ini Tuhan. Kami kuat, kami sehat untuk menyelesaikan panggilan Tuhan. Agenda Tuhan membawa banyak jiwa datang kepadamu. Pelosok-pelosok di desa-desa Tuhan. Kami tahu kamilah senjata kebenaran-Mu. Kami dinanti-nantikan banyak orang. Setiap orang yang membawa kabar baik dinanti-nantikan banyak orang. Maka itu kami sediakan hidup kami terus dipenuhi oleh joy Tuhan, kehidupan ilahi, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kemakmuran datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, Bapak Ibu, pulanglah dengan damai sejahtera. Percayalah kehidupan joy, kehidupan ilahi itu terus diberikan kepadamu. Itulah tujuannya Dia mati dan bangkit. Bukan hanya menebus dosamu saja, tapi Dia ingin selama engkau hidup di dunia, engkau mengalami joy, kehidupan ilahi bersama. Setiap hari kau merasakan surga di bumi. Percayalah, Dialah mujizat kesembuhan, Dialah mujizat segala mujizat. Dia sudah selesai atas hidupmu. Tidak ada pergumulan yang tidak selesai. Tuhan katakan sudah selesai. Oleh karena bilur-bilurnya Dia menyembuhkanmu. Pulanglah dengan damai sejahtera, berkat mujizat kesembuhan,
apapun, shalom, joy, itu yang menyertai. Bahkan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, itu yang menghibur engkau, menolong engkau, menguatkan engkau untuk terus menjadi pemenang dalam apapun yang kau alami. Karena Yesus yang mengasihi dan menyayangi engkau, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.